Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 30 Agustus 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini saudara, marilah kita bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di sebelah luar tampak benar di mata orang. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai dengan 13 dan Injil Matius 23 ayat 27 sampai dengan 32. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, hidup di dunia ini saudara penuh sandiwara. Sesuai dengan lagunya Panggung Sandiwara, kita tahu cerita sandiwara adalah merupakan suatu cerita di mana merupakan cerita seorang tokoh yang berperan berbeda dengan kehidupan kesehariannya. Dalam cerita saudara, orang baik dapat berperan menjadi jahat dan sebaliknya saudara. Semuanya penuh keberpura-puraan. Inilah kisah kehidupan kita saat ini. Di luar rumah tampil dengan penuh wibawa, suci, dan penuh kerendahan hati. Semua ini dilakukan agar terlihat oleh orang banyak hidupnya penuh kebenaran, suci. Padahal hidupnya penuh kemunafikan. Di rumah hidup berutangga, penuh emosi, marah, dan tegang. Inilah kehidupan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang hidupnya penuh kemunafikan saudaraku. Dan dikecam oleh sang baginda kita, junjungan kita yang tinggi, Yesus Kristus. Celakalah kamu, hai orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikianlah jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Matius 23 ayat 27 sampai dengan 28. Mengapa mereka dikecam oleh Yesus saudara? Karena mereka hidup dalam kemunafikan. Artinya hidup mereka penuh kepalsuan. Apa yang tampak dari luar saudara berbeda dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Mereka tahu akan kebenaran firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Bahkan perbuatan mereka jauh menyimpang dari apa yang mereka ajarkan kepada orang lain. Sikap munafik adalah satu sikap di mana seseorang menutupi kekurangannya atau kesalahannya dengan cara yang licik dan eksklusif. Di hadapan banyak orang mereka berlaku baik saudara, ramah, sok rohani dan saleh. Padahal apa yang ada di hati mereka sangatlah bertolak belakang. Bahkan motivasi pelayanan mereka tidak benar. Karena semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Ini dapat kita lihat pada ayat 5a saudara. Tidak ada kasih yang mendasari pelayanan mereka. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani dengan harapan beroleh pujian dan sanjungan dari orang lain. Sehingga Tuhan Yesus memberi nasihat. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat 3. Saudaraku, orang yang munafik saudara digambarkan kuburan yang dilabur putih, yang di sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Di ayat 27. Di luarnya tampak putih dan menarik sekali saudara, tapi di dalamnya busuk. Tanpa disadari, sifat munafik ini telah mendarah daging dalam kehidupan orang-orang percaya, di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sendiri saudara
Untuk itu kita perlu dimurnikan dari berbagai macam kemunafikan ini, supaya apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Adapun saudaraku yang terkasih, sifat munafik antara lain ini ingin dipuji, dihormati orang, suka berpura-pura baik, dan suka mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Firman-Nya tegas sekali, saudara. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Matius 7 ayat 5. Jika ada kemunafikan dalam kehidupan kita, saudara, apapun yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Sadar atau tidak sadar, kita hanya mementingkan penampilan dari luar. Tahukah saudaraku bahwa kebanyakan orang hari-hari ini, saudara, hanya mementingkan penampilan dari luarnya saja, saudara. Kadang sang suami berpikir, bagaimana istri saya dapat bahagia bila saya belikan ia kosmetik yang mahal. Saya baru pulang dari luar negeri, saya belikan ia sepatu dan baju yang mahal. Saya selalu mencoba untuk mengumpulkan uang yang banyak agar saya dapat memberikan ia uang yang banyak. Dengan melakukan hal itu, saya yakin istri saya pasti bahagia. Tetapi ia tidak tahu tentang hidup saya. Kalaulah saya masih suka berzina dengan wanita lain, itu adalah hal biasa. Karena saya sebagai lelaki normal masih bisa tertarik dengan kesenangan dunia. Inilah kemunafikan, saudara. Kemunafikan yang dibuat oleh kita sendiri, saudara. Sehingga kita menjauh diri dari Tuhan. Hidup orang percaya bukanlah demikian adanya, saudara. Orang percaya haruslah tampil sesuai dengan apa yang diimaninya. Orang percaya sejatinya meninggalkan panggung sandiwara itu. Kelihatan benar di mata orang, tetapi ternyata dirinya adalah orang-orang munafik dan nurjana. Karena itu, mari saudaraku, buanglah segala kemunafikan yang ada di dalam diri kita. Dan mari kita berusaha, saudaraku, hidup benar di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Kita juga mau selalu hidup dalam kekudusan, saudaraku yang terkasih. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 14. Dikatakan di dalam perjanjian lama, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Imamat 11 ayat 45. Maka diingatkan oleh Petrus, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai dengan 16. Saudaraku yang terkasih, perenungan hari ini, saudara, mau diingatkan kepada kita semua untuk menjauhi hidup yang penuh panggung sandiwara, saudara. Hidup yang penuh keberpura-puraan. Hidup yang bagaikan kuburan di bagian luar putih berkilauan. Nyatanya, saudara, di dalamnya adalah tulang belulang dan busuk. Kita diminta untuk menjauh dari kemunafikan. Hiduplah dalam kekudusan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang percaya, saudara, jadilah pengikut Kristus yang sejati. Mau tampil sesuai dengan apa yang diimani oleh kita sendiri. Meninggalkan panggung sandiwara. Mau menghidupi setiap firman yang ada di dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, ampuni kami dari kemunafikan yang ada di dalam kehidupan ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk dapat hidup kudus sesuai kehendak Engkau, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alaikum.